Moderator siapa? Nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Berjumpa kembali pada pagi hari ini di Pondok Profesor yang dihadiri oleh orang-orang luar biasa. Dari sebelah kanan saya ada Profesor Afrizal, kemudian Profesor Sudirman M. Johan, kemudian Bapak Haji Mansur, tokoh pergerakan di Riau, kemudian Profesor Alaidin Koto yang sudah tidak asing lagi, cendekiawan, sekaligus juga owner dari Pondok Profesor ya, PP di posisinya di Pekanbaru di Panam. Kemudian cendekiawan muda Bang Sahal ya, dengan hadir kemudian Bapak Ardi Samsudin dan Dr. Yusriyadi, kemudian kandidat dokter Ibu Rizal Fitriani. Kita bincang-bincang pagi hari ini untuk mengolah pikiran dan bagaimana berkontribusi pemikiran terhadap masa depan Indonesia dengan tentu bincang-bincang yang santai tetapi memberikan kontribusi dan inspirasi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Ya begitu ya Pak. Oke. Mungkin pada kesempatan ini kita awali dulu pengantar dari Profesor Alaidin Koto ya. Kepada Prof kita persilakan Prof. Jadi kita bicaranya mungkin nanti agak nyantai saja. Ya, pembuka dulu dari beliau. Pada Prof Alaidin Koto kita persilakan. Terima kasih Pak Idin. Jadi Pak Idin ini adalah ketua pemuda ISMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertemuan kita pagi ini pertemuan diskusi ini tidak direncanakan. Yang direncanakan hanya ngumpul. Ya, jadi orang-orang kalau satu ide, satu pikiran dan satu orientasi, maka kalau ketemu ada aja yang muncul. Nah tadi karena saya ulang sekali lagi, ini pondok ini orang nanya ini pondok apa? Ini ada 4 fungsi pondok ini. Yang pertama pondok silaturahim. Nah kita silaturahim dulu tadi. Yang kedua pondok ilmu. Nah, rupanya dari silaturahim ini muncul keinginan untuk berdiskusi tentang ilmu. Jadi kita akan berbicara tentang Indonesia masa depan dari perspektif ilmu, bukan dari perspektif politik praktis. Mungkin juga kita bicara jelas bicara tentang politik, tapi politik dalam perspektif ilmuwan, bukan dalam kekuasaan. Yang ketiga, pondok ini berfungsi pondok suara umat, suara masyarakat. Nah dari diskusi ini kita harapkan nanti ini bersuara keluar. Nah ini akan masuk di YouTube nanti bersuara keluar. Nah lalu yang keempat namanya pondok sarapan. Nah itu sudah sarapan keluar. Jadi keempat 4 fungsi ini sudah sedang jalan juga hari ini. Terima kasih banyak Kanjeng dan kawan-kawan semua. Sekaligus kami yang sudah kata Pak Dirman tengok belakang orang panggil abang, tapi tengok depan orang panggil atuk. Abah gitu ya. Nah jadi terserahlah panggil abang panggil atuk. Gabung antara abang dengan atuk. Kalau sudah atuk dia berpikirnya sudah jauh. Kalau panggil abang dia berpikirnya masih semangat. Jadi digabungkan antara atuk dengan abang menjadi sebuah energi yang luar biasa. Jadi ada istilah the old head or young shoulders. Jadi kepala tua terletak di bahu yang muda. Kita harapkan seperti itu. Jadi ini suara umat, suara kita semua. Bagaimana tentang Indonesia ke depan. Jadi kita tentu hanya bicara dalam artian pemikiran, mana tahu kita dari mulut siapa nanti kita dari jauh mana pemikiran yang ada ini akan menjadi bahan perbincangan juga untuk pendapat. Lalu yang kedua, kenapa kita mau bicara? Kenapa kita tidak ngobrol santai-santai aja?
lagi kita merasa bertanggung jawab pada ini. Apalagi sekarang sudah masa-masa bulan Agustus. Jadi rasa kecintaan kita kepada Republik ini itu membuat kita berpikir apa yang terbaik untuk Republik ini minimal menurut kita. Makanya saya berkata juga ini namanya pojok akademik, pojok intelektual, maka segala macam di situ. Sini yang tampil orang intelektual semua. Ada Founding Fathers, ada Tan Malaka, ada Hatta, ada Soekarno, ada Syahrir, ya kan? Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau Pak Syahrir, Pak Nasir. Ada di belakang samping liberal yang sangat ikhlas, sangat tulus, dan Sudirman. Ada yang misalnya disebut sebagai the Grand Old Male, orang-orang terkemuka yang sangat hebat. Buya Hamka, segala-galanya beliau punya. Ya, budayawan, seniman, ulama besar juga. Dan samping ini ada 3 organisasi besar. Organisasi besar yang ada kita ini, yang pertama saya urut sesuai dengan tahun kelahiran organisasi itu. Kiai Ahmad Dahlan, beliau menjadi Muhammadiyah dan beliau mendirikan Muhammadiyah itu dari gerakan dakwah. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, pemimpin organisasi besar NU Nahdlatul Ulama, beliau mendirikan NU dengan latar belakang pemikiran politik keumatan. Karena ketika kekhalifahan diruntuhkan oleh Kemal Atatürk, maka muncul keinginan membangkitkan khalifah kembali di Hijaz. Kemudian diundang beberapa negara, di keputusan diadakanlah rapat di Surabaya. Dari gerakan itu kemudian tidak tahu itu pun terjadi atau tidak keputusannya, tapi yang jelas lahirlah NU Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, ini beliau adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasyid. Beliau pendiri Persatuan Islamiyah, organisasi yang didirikan dari gerakan itu. Banyak organisasi yang lain yang terbesar dalam kajian saya itu yang tiga. Jadi semua lengkap di sini, lengkap semua. Oleh sebab itu, mudah-mudahan beliau-beliau ini memberi inspirasi dan semangat untuk kita memikul tanggung jawab ketika negara kita ini sudah seperti sekarang. Kita bicara terus terang aja. Sekarang negara kita ini dipimpin oleh orang-orang yang katakanlah memang sudah jauh daripada yang diharapkan oleh beliau semua. Orientasinya sudah lebih banyak kepada kelompok pribadi. Sedangkan beliau ini semua adalah orang-orang yang tulus, ikhlas, menyumbangkan segala yang diberkatinya. Maka saya katakan beliau ini semuanya tidak ada yang kaya. Semua berhenti tanpa punya apa-apa. Pak Hatta berhenti jadi wakil presiden 3 bulan jadi wakil presiden, berhenti tidak punya uang. Jadi aku tadi begitu juga sudah menjadi menteri luar negeri, tinggal di rumah petak. Nanti akan ceritakan. Jadi bagaimana kita yang ada di sini merasa bahwa kita ini adalah lanjut beliau untuk berlanjut itu, di samping kita menghadapi apa yang terjadi di luar sekarang ini, orang sepertinya berebut untuk kepentingan pribadi. Saya melihat Indonesia ini seperti hidangan kita itu. Hidangan itu semuanya macam itu, yang duduk di sekitarnya ingin makan semua. Tidak ada berpikir bagaimana mengembangkan hidangan ini, menambahnya atau menambah lezatnya. Tidak ada. Hampir tidak ada sekarang. Nah kita inilah kita coba dengan sesuai dengan kemampuan bijak kita masing-masing lah. Ya. Berapapun pengaruhnya kita tidak tahu, yang penting kita sudah mulai. Terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan dan kita berdoa mudah-mudahan ini hari Jumat sekarang, mudah-mudahan ini menjadi amal kita dan mudah-mudahan juga ini menjadi amal untuk sekaligus berkah hendaknya pondok ini. Amin. Pondok pondok profesional ini. Kalau buat makanya PP. Saya kira begitu dari pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita ada ide-ide. Silakan kalau istirahat jadi mengalir saja. Kalau menurut Pak Fardi seperti apa iklim baru ke depan? Sekarang seperti apa, ke depannya bagaimana? Kenapa? Kita bicara ke depan itu harus berdasarkan sekarang ini. Kenapa sejarah penting? Karena sejarah itu adalah latar belakang kita berpikir untuk hari ini. Nah, ke depan
Orang yang tidak tahu sejarah dia gelap hari ini. Kalau gelap hari ini buta gitu Pak. Ya, dia sendirian itu bukan hanya untuk pidato kan. Dia sendirian itu masalah juga. Dengan demikian, terima kasih. Silakan kita diskusi apa saja. Nanti yang mengaturnya adalah silakan membawa acara. Direkturnya. Ya. Terima kasih Prof, luar biasa ya pengantarnya lengkap ya. Mungkin dari perspektif beliau tadi menjelaskan bahwa kita yang ada di sini adalah insya minimal ya bisa memberikan kontribusi pemikiran karena di sini perspektifnya ilmu. Jadi teman-teman sekalian, Bapak yang berbahagia, mungkin kita dengerin dulu dari anak muda dulu seperti apa ya. Anak muda ya kita dari Pak Dr. Yusriadi, silakan. Nanti mungkin seperti apa, mungkin boleh bertanya, boleh juga memberikan pendapat, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bang Tahidin ya, Ketua Pemuda IPMI, juga para guru-guru saya yang hadir pada hari ini. Terutama Profesor Adin Kutu sebagai tuan rumah. Kita bersyukur kita punya Profesor Adin Kutu yang luar biasa ya. Dan beliau hari ini juga punya satu tempat yang cukup baik ya untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan ini menjadi satu sarana bagi kita juga untuk saling sharing pemikiran. Dan pada hari ini menarik kita mencoba bicarakan tentang Indonesia masa depan begitu ya. Itu dari pemikiran kami. Memang hari ini cukup mengecewakan kalau kita lihat fenomenanya, terutama terkait dengan para pengelola bangsa kita, dari mulai ya kepala daerah, kemudian menteri, presiden, ya rasa-rasanya kok nggak yakin kita, makanya sempat sampai ada Indonesia gelap gitu kan, kemudian anak-anak Gen Z kabur aja dulu begitu kan. Ini kan merupakan suatu fenomena gitu. Dan memang kita lihat soros ke permasalahan hari ini, fakta di lapangan ya, kasus-kasus korupsi itu sepertinya tidak tuntas, malah semakin berani orang melakukan perbuatan korupsi, kemudian lapangan pekerjaan juga semakin sulit gitu ya. Sekarang pengangguran cukup banyak jumlahnya, kemudian rakyat juga semakin miskin. Bahkan ada penyampaian dari para pakar itu, ternyata ini juga cukup tinggi gap ya antara orang-orang yang menguasai sumber daya dengan orang-orang yang tidak dapat akses sumber daya gitu ya. Karena sebenarnya kan di dalam konteks ekonomi gitu, setidaknya ada tiga yang menjadi aspek kegiatan ekonomi gitu. Ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi gitu. Nah persoalan kita hari ini distribusi nggak nyampe ke akar rumput kita, ke masyarakat bawah gitu. Maka ada kelompok masyarakat yang punya kekayaan itu sama dengan kekayaan jumlah satu kecamatan begitu. Nah kita sering sebut oligarki begitu kan. Nah ini sebenarnya sistem, mungkin variabelnya banyak ya Prof ya, yang menyebabkan persoalan ini. Pertama memang persoalan dari para regulator kita yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi kelompok-kelompok yang hari ini memang ya bermain gitu ya dengan kekuasaan yang hari ini bisa disuap begitu. Nah ditambah dengan sistem rekrutmen politik kita dengan menggunakan pemilihan suara terbanyak ini ternyata, dan one man one vote ini ternyata juga banyak efek negatif, karena suara profesor itu sama dengan suara orang yang kerjanya ya yang penting dapat duit begitu kan. Nah, pemikirannya luar biasa jauh tapi dinilai sama dengan satu suara begitu. Nah ini semuanya akibatnya kita tidak dapat pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Karena apa? Sistemnya dipilih oleh orang banyak begitu. Jadi barangkali beberapa hal yang harus kita perbaiki itu memang pertama ya rekrutmen politik. Nah, dan ternyata institusi politik, partai politik juga kan dalam survei ternyata institusi yang paling korup juga begitu. Nah ini semuanya sudah menjadi lingkaran setan. Jadi saya kira mungkin harus ada upaya membangun sebuah sistem yang bisa merekrut kepala daerah, merekrut ya pimpinan negara kita pada hari dengan suatu mekanisme atau sistem yang baik,
ya apakah nanti ini perlu kajian lagi gitu kan, maka ada isu kembali kepala daerah dipilih oleh DPRD begitu, karena mereka kan regulator gitu kan, mereka yang membuat kebijakan, dan kebijakan juga dia juga pengusaha juga penguasa begitu. Nah ini juga terjadi konflik kepentingan yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan ke depan kita punya pemimpin yang lebih berkualitas dengan memperbaiki mekanisme rekrutmen politik, ya. Kemudian ada kesadaran anak bangsa bahwa mari bangsa ini harus diperbaiki. Jangan seperti kata Profesor Adin Puto ini sebut semua orang ingin mengambil kepentingan, ya, dengan cara yang ya mengalahkan segala cara sehingga bangsa ini semakin bermasalah dan mungkin sulit untuk bisa kita perbaiki. Saya satu aja Pak, rekrutmen politik yang benar insya Allah akan menghasilkan satu pengelola ataupun regulator yang baik. Demikian, terima kasih. Luar biasa. Wassalamualaikum Ini yang warahmatullahi berkaitan secara fakta, kemudian nanti kepada kualitas SDM ya. Tadi kita juga minta dari Prof. Dirman, apakah pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh kita yang lama ya seperti Syahrir gitu, Hatta ya, kemudian Tan Malaka, untuk kondisi hari ini Prof ya seperti apa Prof memandang generasi akan melanjutkan nih yang anak muda-muda hari ini gitu ya, sepanjang sejarah kita lihat para panding pader ataupun tokoh-tokoh yang hadir di sini mereka sangat dikenal dengan pemikiran, dikenal dengan kenegarawan, dikenal dengan perjuangannya, pengorbanan terhadap Republik ini. Mungkin perspektif dari Prof. Sudirman bisa juga memberikan kami terutama anak muda ya, terutama yang hadir di sini dan nanti yang akan menonton dari video ini bisa memberikan kontribusi pemikiran Prof. Sebenarnya setelah pemimpin generasi yang ini ke depan seharusnya lebih maju, bisa timbang kalau diikuti oleh generasi ya, seperti Korea Selatan bisa lebih maju ya. Jadi kita berbeda dengan mereka dari negara maju karena tidak langkah-langkah yang konkret dan kita yang mengetahui. Jadi dia punya visi, kemudian punya kuat, ya, dan kemudian punya ilmu pengetahuan, ya, sebagainya. Kemudian disandingkan dengan Amin. Amin itu adalah jujur. Nah, ini yang kekurangan kita. Kejujuran ini. Saya cemas melihat pemimpin yang tampil sekarang. Sejauh mana dia bisa membawa Indonesia ke depan? Karena kejujuran itu. Ya. Ditanya, Pak sudah berhenti berbohong? Sudah tapi belum. Gimana jawaban seperti itu? Nah, ini itu persoalannya itu. Jadi orang tidak punya rasa malu berbohong. Berbohong itu seperti hiasan bibir saja. Selama itu masih ada, ya, inilah bagaimana bisa bersama. Kita harapkan generasi yang sekarang bahkan yang
jujur, kejujuran, amanah. Ya. Kalau ini bisa dipenuhi kaum dan amin, kita bisa. Karena dasar baik daripada pimpinan sudah menjadi negara ini. Sulit membangun negara besar. Ya. Negara besar sudah dibangun. Tinggal lagi sekarang generasi sekarang diisinya. Orang sudah tidak malu berbohong, tidak malu lagi ya, melakukan pencurian harta rakyat, korupsi. Kita koruptor kita. Kalau keluar dari penjara, dari KPK dia boleh mengatakan jangan cara. Kan dia yang melakukan. Bagaimana itu moral ini? Wah, ini persoalannya. Jadi ke depan, salah satu kalau ini belum ditata dengan baik dalam suatu sistem tadi, ya, kaum dan amin itu tidak bisa maju di sini. Seperti inilah, bahkan seperti terpuruk. Masalah beras saja sekarang bosan. Sebenarnya penciptaan sawah sudah luas dibuat di Kalimantan. Ini masalah kita sekarang ini memang pengelolaannya. Kata Hasan Asyibani, sulit sekali memadukan antara kawi dan amin. Ada orang yang kawi punya visioner kuat, tapi tidak jujur. Kemudian ada juga orang yang jujur dan aman, tapi dia tidak visioner. Ini memadukan dua ini. Ini yang perlu diapakan ke depan generasi depan. Saya mengatakan Pak Nato tadi, bagaimana melahirkan PKS menjadi partai perekat. Sekarang tidak ada harapan. Ketiga, PKB kalau tidak dirubah, kita menjadi trust dalam pembangunan bangsa. Harapan kita untuk harapan kita bangsa kita semakin baik ke depan, lebih maju. Jadi kalau tidak seperti itu, ya, susah sekali generasi ke depan. Banyak universitas swasta peneliti, tapi melahirkan pemikir-pemikir yang berbeda. Ada melahirkan pemikir yang cemerlang, tapi tidak terpakai. Untuk menjadi wakil presiden itu banyak dari UPI itu, dari ITB banyak orang cerdas seperti itu. Gara-gara kerja amannya. Ini kan paman yang seperti itu tidak jadi contoh. Contohnya kalau menjadi paman, contoh satu nah, paman itu dapat pengantin baru, dia tak bisa berdiri lagi. Orang-orang tua diberi pengantin baru hilang pikirannya. Atau profesor juga. Juga ada teman saya jadi pengantin baru, saya suruh berdiri, duduk berdiri, tak mampu. Baru 2 bulan jadi pengantin baru. Ya tak juga di sini, tapi tahu. Jadi susah juga. Orang tua jadi pengantin baru, dari sana ke depan. Jadi itu maksud saya. Ke depan, ya istilah bagaimana membina, tapi ya seperti Muhammadiyah itu bagaimana membina tempat yang baik, tidak dewasa. Hukumannya salah, jangan berpolitik, jangan politik terhalang. Hanya kita orang Hindu juga seperti itu, ya. Non seperti itu tidak merancang orang yang untuk punya visi. Dapat kita kirim saja seperti Yakub, rakyat pada kehilangan uangnya. Haji lagi, ya kan? Nah ini ya masalah moral. Benahi moral, benahi politik, muatkan dalam sistem itu ekonomi benar. Bisa apa? Bisa dibawa. Ya. Ya, makasih Pak. Jadi beliau memberikan titik kuncinya bagaimana pemimpin ke depan adalah pemimpin yang visioner atau dengan bahasanya kowi, ya, kuat, kemudian berintegritas, ya, moralitas, integritas itu nilai-nilai kejujuran. Kita coba dengarkan juga dari perspektif praktisi politik nih. Praktisi dulu. Oh, Pak Ngaji Mansur yang pelaku. Iya, pelaku ini, beliau ini. Korban nih. Tapi beliau ini termasuk yang alumni IPB yang berijazah asli. Ya. Alhamdulillah. Tadi Bisa masih ya? ditunjukkan. Bisa tunjukkan? Iya, itu ditunjukkan. Bisa. Ya Bang Ngaji. Silakan Pak Ngaji Mansur. Terima kasih Bang Taji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa pada pagi hari ini bersama dengan orang-orang hebat
yang ada di psikologi ada bersama saya Pak Profesor Rudi, ada aktivis, ada Pak Pati, Pak Dr. Yusriani, ada Dr. Indonesia, Ketua Pemuda Muslim, Pak Profesor Rizal, Pak Profesor Suleiman. Kami pikir kesempatan ini kesempatan mahal dan mudah-mudahan kita bisa memberikan secerca harapan masa depan yang bisa kita. Kita tahu bahwa pemimpin kita hari ini mencita-citakan ada Indonesia emas, Indonesia emas di tahun 2040. Tapi di satu sisi adik-adik mahasiswa sudah mempromosikan Indonesia cemas. Baca lagi ya. Kalau saya tadi disebut soal politik, alhamdulillah ini Pak Prof caleg menang masa. Kalau sejak reformasi tahun 99, caleg pertama 2004 caleg lagi, 2009 caleg lagi, 2014 caleg lagi, 2019 caleg lagi, 2024 caleg lagi. Nah, dengan dua partai, satu pertama partai keadilan, kemudian yang kedua dari partai keadilan. Dan saya sudah menikmati perjalanan di dalam partai. Alhamdulillah tidak berpindah-pindah. Kalau kata Pak Profesor istiqomah. Nah, kalau kata Pak Profesor lagi istiqomah ya kalau sudah di situ terus, tidak mau diganti-ganti. Tapi artinya yang maksudnya Pak Profesor Pak Presiden itu maksudnya tetap ada perubahan. Tadi saya sudah disampaikan juga ya, kata seorang pemimpin atau apapun ya berintegritas, punya visioner. Jadi kalau saya lihat dari politik hari ini di Indonesia, jika orang membuat partai dan ini terjadi ketika era ekonomi masih. Tapi sebelumnya juga kalau nggak salah sampai juga puluhan partai-partai Pemilu dari 1955 kemudian nanti di tahun 1900 kalau tidak salah sudah mulai masuk lapangan masalah besar ya yang masih 3 partai ini di zamannya Dewan Pak Soeharto. Setelah reformasi memang ada perselisihan karena ya misalnya banyak partai yang ternyata banyak calon sedikit partai itu sedikit calon. Tetapi hari ini banyak partai, tapi sebelum juga saya usaha banyak partai tapi calon pemimpinnya tidak kurang. Yang justru kalau misalnya kita ini dalam dari sisi Islam dan bersama dalam pengambilan dari pemilu 2000 lagi itu tidak ada yang muncul lagi Apapun makaranya, jadinya tidak kuat. Kalau di partai Bang Haji seperti apa rekrutmen politik untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan? Dengar-dengar PKS katanya sudah Alhamdulillah regenerasi. Alhamdulillah kalau PKS sudah melakukan regenerasi. Ya, makanya kalau Presiden sekarang kan Muslim Yusuf itu termasuk generasi kedua dari PKS. Sekalipun dia termasuk salah satu ini, tapi dari sisi secara dan pemimpin-pemimpinnya sudah karisnya kemudian Harus dibawa itu. Usia 40 tahun lah ya? Ya,
bersama, dan kemudian kemauan kita seperti itu dari pusat sampai daerah juga ada kebijakan. Cuma memang kelemahan anak-anak itu kan semangat tinggi, tapi kadang juga perlu pengawasan. Makanya ada istilah itu kalau saya lihat, hikmatus suluk pahamus syarab, ya kan? Artinya orang tua dan semangatnya anak muda. Dua hal ini yang tidak bisa kita pakai. Ya, sekalipun misalnya banyak yang sudah, tapi jangan lupa bahwa orang tua itu punya iman. Itu barangkali Pak Indi, jadi saya ingin sampaikan bahwa anak muda yang belum berpikir silahkan masuk satu dia, kemudian hari ini alhamdulillah kita juga bersyukur untuk kita lahirkan partai politik anak muda dan Abdul Wahid, dan ini barangkali kita perlu bersama-sama, tapi satu hal ini tadi bahwa kehadiran orang tua di situ sangat dibutuhkan, karena tulisnya ini juga pertandingan kita tidak bisa melepaskan situasi dari bahwa kondisi juga hampir sama dengan satu hal, dan kondisi yang tidak baik saja kehadiran orang tua bisa menjadi sebuah kondisi yang terjadi. Itu Ya, makasih Pak luar biasa ya, pikiran dan pengalaman nih, banyak pengalaman kalau beliau ini, karena memang jadi pelaku praktisi, pernah juga jadi anggota DPR di beberapa periode. Kita ingin juga melihat dari perspektifnya organisatoris. Beliau juga akademisi aktif, ya. Kakanda Sahal, ya, memandang kepemimpinan hari ini dan ke depan itu seperti apa, memandang ya dari organisasi itu kan tata kelola, ya, menata SDM ke depan, dan ya beliau juga sebagai orang yang aktif di beberapa lembaga organisasi yang bukan, ya, tokoh HMI juga, ya, kemudian di ICMI, terus banyak organisasi ya yang beliau jalani, termasuk juga sering menjadi panitia seleksi untuk lembaga-lembaga yang saya pikir punya menyeleksi orang-orang yang baik-baik untuk kemungkinan ke depan. Oh ya, tokoh sang demonstran. Kepada Bang Sahal mungkin silakan kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sebetulnya pemaparan dari para tokoh tadi, dari tokoh yang foto, dari presiden Bukelan, dari presiden ini. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja terkait dengan persoalan yang ada di tengah-tengah kita ya. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa ketika kita dalam situasi dijajah, itu kan punya kesadaran kolektif, ya, bahwa kita harus merdeka. Nah, membangun kesadaran kolektif ini sebenarnya perkara yang tidak mudah. Mulai dari para tokoh, termasuk para wali songo, kemudian tokoh-tokoh yang lain, Ponegoro, Imam Bonjol, itu kan berusaha membangun kesadaran kolektif masyarakat yang ada bahwa kita perlu adanya kemerdekaan agar kita bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-cita umat pada masa ini. Nah, hari ini juga menurut saya perlu adanya membangun kesadaran kolektif. Artinya kita tidak sadar sebenarnya problem kita hari ini apa. Kalau memang umat Islam ini mayoritas misalnya, apakah nilai-nilai Islam itu sudah tercermin pada sosok leaders pemimpin bangsa hari ini? Jangan-jangan apa yang menjadi cita-cita dari kemerdekaan dulu itu tidak tercapai, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang seberapa cerdas bangsa ini menyikapi persoalan ketidakadilan? Seberapa cerdas bangsa ini menyikapi ketimpangan, kemiskinan? Kalau kita dapat dari data dari Bank Dunia, ya, ada sekitar 194,7 juta masyarakat Indonesia miskin. Dan 2% anak Indonesia kelaparan. Sementara hutang terus meningkat dan
mau sampai kapan hutang itu menurun? Bisa jadi ke depan akan bertambah lagi hutang. Dan itu menjadi beban, pajak itu yang tinggi. Nah ini kesadaran ini yang menurut saya belum digaungkan ya. Nah di sisi lain bahwa ada persoalan juga di antara umat Islam sama umat Islam ini mudah dielum. Ada persoalan-persoalan sedikit saja kadang tidak sadar bahwa itu sudah dalam rangka untuk memecah konsentrasi umat. Ini nah, kita perlu belajar banyak dari pengalaman Al-Ghazali misalnya. Imam Al-Ghazali itu kan pada akhirnya dia mengambil langkah untuk berhenti mengajar di sebuah perguruan tinggi itu karena memang dia menghadapi situasi ketika terjadi perang salib pertama pada tahun 1095, kemudian 1096 itu Palestina atau Baitul Maqdis itu dikuasai oleh pihak musuh dan umat Islam banyak menjadi korban. Kalau kita baca bukunya Karen Armstrong itu kan darah itu sampai selutut di Masjid Al-Aqsa itu. Nah artinya itulah yang membuat Al-Ghazali menarik diri. Ada persoalan tempat yang harus dibenahi, yaitu persoalan perlunya adaptasi nafsnya. Nah ini artinya menurut saya ini juga perlu ada sosok-sosok yang mengambil langkah seperti Imam Al-Ghazali, bagaimana menyiapkan kader ke depan. Ya kalau kita lihat bahwa hadirnya Salahuddin Al-Ayyubi ini tidak terlepas dari peran Al-Ghazali dalam rangka untuk menyadarkan umat bahwa ada persoalan ruhiyah yang harus diperbaiki dari bangsa ini. Juga perlu ada sosok seperti Abdul Qadir Jilani, sosok Syekh Abdul Qadir Jilani itu yang kemudian melahirkan sosok Salim Al-Ayyubi. Dua tokoh itu yang menurut saya berperan besar, yang pada akhirnya dia menjadi anak muda yang kemudian dia mampu menjahit atau merajut tokoh-tokoh yang berfriksi-friksi di sekitar Timur Tengah itu. Nah hari ini kita ada tak tokoh yang mampu merajut friksi-friksi umat di tengah-tengah bangsa ini? Jangan-jangan kita kekurangan tokoh ini. Nah, kita juga harus belajar banyak dari bagaimana Mus Cokro Aminoto mengkader para pemimpin bangsa. Ada Soekarno situ belajar, ada Nasir juga, ada Besar juga. Kita perlu juga tokoh-tokoh bangsa seperti itu. Nah, artinya menurut saya, kita punya tokoh besar yang ada di sekitar kita. Ini kan harus kita ambil inspirasi daripada perjuangan beliau agar supaya kita tidak kehilangan jejak bahwa ini bangsa besar, bangsa yang dilalui oleh tokoh-tokoh besar. Kenapa kita sekarang ini seakan-akan kehilangan tokoh dan kehilangan sejarah? Jadi seakan-akan kita lupa bahwa kita berasal dari bangsa besar. Nah ini menurut juga harus disadarkan. Dari kesadaran kolektif inilah yang harus kita bangun bersama. Yang kedua juga masyarakat kita ini jangan mudah untuk beli, baik dalam hal statement maupun dalam pilihan-pilihan politik. Ya. Nah karena itu tidak sadar bahwa ketika pilihan-pilihan politik itu mudah digadaikan, pada akhirnya siapa? Ya lalu dia itu sih. Nah ini menurut saya yang harus ke depan harus coba diatasi ya agar supaya problem itu sedikit banyak bisa kita urai. Dan akhirnya kita belajar lah dari tokoh-tokoh yang ada. Kalau kita lihat ya banyak yang bisa kita belajar dari Imam Bonjol, juga banyak yang bisa kita pelajari bagaimana perjuangan beliau. Ketika dalam berjuang pasti ada yang pro kontra. Ada pihak yang mungkin berada pada pihak yang harus berhadapan, tapi itu kan resiko perjuangan. Nah karena itu ketika dalam berjuang itu kita harus punya cara pandang yang jelas atau good view yang jelas. Artinya bahwa yang kita perjuangkan ini dalam rangka untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari kan kalau kita lihat di masyarakat itu berapa banyak yang hari ini seakan-akan untuk mengenai diskusi. Tapi di sisi lain ada orang yang berpesta pora, makan berlebih. Berapa banyak makanan yang bersisa itu menjadi sampah. Tapi di sisi lain ada masyarakat kita yang kelaparan begitu ekstrim. Nah, artinya kesenjangan itu harus kita benahi. Inilah sebenarnya konsekuensi sebagai bangsa merdeka. Sebenarnya tidak ada lagi orang-orang yang terlantar, tidak ada orang-orang yang
kemiskinan akut di tengah-tengah kita. Ini tugas kita bersama sebenarnya untuk apa namanya, untuk menyadarkan publik bahwa kita harus bangun bersama. Ayo kita bangun kesadaran kolektif untuk perbaikan bangsa kita. Sekiranya begitu. Terima kasih Anda soal luar biasa. Kita juga dengerin dari milenial ini. Dia tokoh perempuan anak muda. Dari Pak Pardi. Sebelum yang media kita minta dari Pak Pardi dan Prof. Afrizal ini, karena ini hari Jumat, jadi ya kita batasi mungkin 15 menit lagi ya. Nah, dari Pak Pardi dulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang dua hal ini saya sebetulnya menyambung dari Pak Profesor Haji Bapak. Yang pertama, mestinya kita kembali kepada beberapa kalimat kepada masyarakat. Salah satu dari oleh Pak itu adalah bahwa presiden negara itu orang negara. Kalau sekarang kita demokrasi sudah liberal, kita jelas Pak Profesor sama dari bangsa. Mestinya memilih itu orang mengerti persoalan bangsa ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Orang beginilah memilih pemimpin yang bisa mengatasi permasalahan ini. Bagaimana kalau juga becak memilih akan dirinya dan yang bapak mau memilih presiden? Itu mustahil sekali itu. Jadi demokrasi sekarang ini jualan orang barat di sini untuk dijadikan kita negara jajahan baru. Jadi menurut saya, memang kita kembali kepada 45 presiden dan wakil dipilih oleh MPR. Para presiden kali itu sekalipun tidak sempurna atau tidak sempurna itu minimal mereka mengerti tentang bangsa. Dia mengerti persoalan bangsa, mengerti persoalan dunia, dan dia mengerti siapa orang-orang persoalan-persoalan yang mampu menangani itu yang memilih itu. Dan kalau sekarang di bawah rumput itu bisa diperjualbelikan. Yang kerja itu orang-orang kaya semua itu, karena menjadi pengusaha-pengusaha. Orang tidak pintar dan anak punya duit tidak kerja juga. Itu saya pertama-tama kembali ke demokrasi. Yang kedua, kita robah demokrasi itu menjadi teodemokrasi. Teodemokrasi itu biasanya tidak ada di Pancasila, tidak ada ketuhanan. Demokrasi yang bertuhan. Jadi orang-orang ini boleh memang berbicara tapi dalam batas Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa. Kalau ada demokrasi itu sekarang ini, maka bui-bui korupsi menjadi. Nah, mereka mau mulai saja. Satu kalau demokrasi jalan itu penjara SP. Depresi tak punya tugas. Kenapa? Ada demokrasinya, aturannya. Jadi menurut saya, demokrasi itu harus dijalankan di Indonesia ini, karena memang sudah ada jaminan di Pancasila. Ini bukan berarti ingin mengatakan alumni orang-orang agama dan bukan siapapun boleh. Ternyata di sini banyak protokol yang bukan yang keluar dari bangsa, dan pasti jadi pimpinan semua. Jadi ada dua itu yang akan sampaikan kepada kita semua. Ini adalah berdasarkan dari penjelasan Pak Profesor Edi sebelumnya. Demikian. Luar biasa. Kita minta juga dari Prof. Afrizal ya. Kita langsung berikan kontribusi buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Moderator Bapak Tadi yang dengan membantu saya. Jadi Bapak di pojok dia. Di project beliau kemarin oleh volunteer dan kena hukum juga. Syukur pada pagi ini bukannya jaringan, tapi bukan semangat berani. Ringan tapi berani. Karena mengingat masa depan Indonesia ke depan. Indonesia ke depan dia, tapi saya ulas dari Pak Adi tadi sejarah juga. Sejarah kalau dengan kondisi kita sekarang adalah akibat tadi kondisi masa lalu dan masyarakat ke depan akibat nanti dari masa lalu juga, dari masa sekarang. Oleh karena itu saya melihat bagaimana kondisi kita di sekarang bertepatan dengan 1 Agustus 2025, artinya hari ini adalah
teringat dalam setiap ada peringatan kemerdekaan itu kan para panitia itu kan mengadakan sebuah acara-acara tapi acara-acara perlombaan itu belum mendidik bagaimana ke depan itu masyarakat itu belum mendidik. Contoh, saya contohkan saja. Misalnya panjat pinang. Panjat pinang itu kan ke atas terus yang di bawah itu injak orang. Paling di bawah paling tidak injak. Yang paling atas itu yang dapat hadiah terbesar di situ. Tapi yang terinjak itu tidak dapat hadiah lagi. Di dalam filosofinya Kondisi yang sangat Dikorbankan berarti Pak ya? dikorbankan. Nah ini kondisi yang kita hadapi dari pengorbanan kita sekarang. Kemudian juga kita contohkan pacu kelereng. Pacu kelereng itu kan ya saya tidak menampak posisi filosofi yang bagus untuk pendidikan politik. Kalau kita ada pendidikan politik yang jitu, nah bagaimana panitia-panitia itu mengadakan sebuah pertandingan yang bisa menggugah pemikiran anak-anak yang dari kecil. Karena dari kecil itu perlu dibina. Nah dari kecil itulah kita bisa menumbuhkan semacam pemikiran baru. Bagaimana dia berkembang dari umur-umur yang muda-muda itu. Nah, sekarang juga ada pengaruh AI. AI itu saya lihat masuk memperlemah kondisi pemikiran mahasiswa-mahasiswa. Itu dengan sedikit AI sudah bisa membuat sebuah makalah tapi tidak berpikir. Ini yang susahnya begitu. Jadi bagaimana memperbaiki itu? Jadi oleh karena itu tantangan besar menumbuhkan orang yang berpikir dengan orang yang memanfaatkan teknologi tapi juga berakibat sesuatu yang kurang dari itu. Ini saya melihat dari sisi itu bagaimana pendidikan moral dari moral itu juga menjadi masalah. Jadi kalau moral mungkin dari sekarang lah, dari anak-anak yang dari TK sampai SD, SMP sekarang dibina moral itu. Baru nanti ketika dia sudah dewasa, moralnya bisa terasa betul-betul paham dengan moral yang kita harapkan. Jadi itu yang penting untuk panitia-panitia peringatan Agustus itu mencari ide-ide baru. Bagaimana mendidik anak-anak itu dengan permainan-permainan. Ini karena tokoh Wahidi ini idenya paling banyak itu ya. Bagaimana membina itu? Membina itu, membina anak-anak itu bisa berkembang di masa depannya. Ini satu hal yang penting sekali untuk diwujudkan dari sekarang. Jadi pendidikan untuk anak-anak itu yang kontinu, tidak bisa sekali saja, tapi harus kontinu sekali diberikan pendidikan kepada mereka. Mungkin itu aja yang berpikir saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita minta closing dan penutupnya Prof ya. Sebelum ditutup ya karena ada apa kita minta lah dari perwakilan milenial ya Pak Ji. Milenial tapi calon dokter. Dan aktivis juga di Pemuda Iceni sebagai wakil ketua Pemuda Iceni. Kemudian seorang akademisi juga di Universitas Riau ya, kita juga minta dengarkan seperti apa sih perspektif milenial ya memandang kemiskinan ya. Terus adakah harapan bagi kalian anak-anak muda ke depan terhadap Indonesia? Keresahan ada anak mudanya merasa ya biasa-biasa saja. Dan kemudian hari ini udah itu kan memang orang kami gitu. Orang milenial gitu. Tapi apakah milenial itu bisa menyelesaikan kondisi kita? Karena masalah kepemimpinan itu bukan masalah hari ini, tapi berpikirnya jauh ke depan. Kata Pak Haji dari 2045, 2040, 2035. Apakah kita ikhlas meninggalkan anak cucu kita, cicit kita, yang mereka yang tidak bermoral, kemudian meninggalkan nilai-nilai luhur dari harapan ibadah. Itu seperti apa Bu Liza yang memandang ya? Silakan anak muda kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Moderator, Pak Tanjin ya. Yang pertama saya pasti mengucapkan terima kasih atas waktunya dan yang paling penting adalah rasa hormat saya pada senior
diskusi kali ini. Sebenarnya yang mau saya sampaikan ini sepertinya sudah disampaikan semua oleh seluruh senior-senior saya, ya kan? Karena kalau saya memandang, saya juga salah satu pelaku ya saat 2024 kemarin. Jadi maju caleg, cuman belum direstui, gitu ya Pak Haji ya. Nah, Jadi korban juga ya. jadi korban ya. Nah, tapi begini, kalau saya memandang, saya juga kan dosen ya Pak. Memang anak-anak muda sekarang moralnya tuh memang agak jauh berbeda dengan kata-kata terdahulu, apalagi terhadap dosen. Saya tidak tahu lah ya, kenapa mereka seperti itu. Apakah karena kedekatan tadi yang luar biasa? Apakah ada pengaruh-pengaruh lain? Apalagi sekarang teknologi ini kan open access. Jadi karena teknologi mereka jadinya terbantu tapi tidak berpikir gitu loh. Misal, tadi yang disampaikan Prof tadi ya, membuat makalah sedetik. Tapi ketika saya sudah jelaskan, jangan pakai makalah, nggak ngerti. Artinya apa? Sesuatu yang dalam kondisi zona nyaman itu rupanya tidak membuat kita jadi lebih berpikir. Artinya apakah AI itu membantu atau tidak kira-kira? Nah, berarti ada dua mungkin kan. Tergantung kita menggunakannya seperti apa itu. Kalau dikatakan membantu, sangat membantu. Tapi bisa juga dengan adanya AI, mahasiswa atau anak-anak sekarang jadi terus sekali berpikir. Dari jawaban ChatGPT, wah. Nah, tapi saya ingat benar kata-kata dari Profesor Dr. Ali Satria, Ketua Umum itu. Dia mengatakan seperti itu. Ada yang tidak bisa diganti oleh sosok dosen atau pendidik, yaitu bagaimana cara dosen itu begitu menyentuh hati para mahasiswanya. Jadi kalau mungkin AI bisa memberikan data atau ilmu-ilmu yang ada, cuma kalau AI nggak bisa menyentuh hati mahasiswa itu. Jadi saya sih itu. Terus selanjutnya mungkin masih diperlukannya senior-senior ya, terutama yang bapak-bapak lah, artinya kayak Para guru besar. guru besar ya, untuk tetap juga mengontrol atau melindungi yang anak-anak muda ini, misalnya generasi milenial. Besok Gen Z 2024, 2000 berapa ya? Pak 40 ya? Itu sudah Gen Z. iya, sudah ikut juga berkontribusi di politik ya, kalau kita lihat kepemimpinan. Nah, artinya apa? Kita tidak sebagai anak muda tidak boleh sombong atau melupakan, bahkan tidak mengikut anggilkan orang-orang terdahulu gitu. Kita perlu masih membutuhkan orang-orang yang bisa memberi kita jalan dan memberi kita nasihat. Saya rasa itu sih, karena waktu juga tidak memungkinkan, karena setiap pertemuan ada perpisahan. Dari saya terima kasih. Mungkin kembali lagi ke Pak Ibu. Terima kasih Bu Liza, anak muda yang luar biasa, semangat ya, cerdas. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mengawal para milenial lain ya, supaya tadi arah ini lebih benar kembali. Kembali yang benar. Ya, jadi kita tutup terakhir ini ada apa sebelum mungkin ditutup dari Pak Prof ya, untuk menyimpulkan Pak Prof ya. Karena kalau saya nyimpulkan nggak pas, karena yang disampaikan kan daging-daging semua. Jadi kita minta Pak Prof lah meng-closing, kemudian Pak Prof Alidin untuk memberikan closing statement dan kesimpulan dari pertemuan. Yang jelas ini bukan pertemuan terakhir. Akan ada nanti diskusi berikut di sini. Seri berikutnya. Kepada Pak Prof Alidin. Terima kasih. Al-Mu'afi, seorang politik Islam terkenal itu mengatakan, Innama budi'atil imama karena seperti dua siasat kepemimpinan, pemerintahan itu ada kedua. Pertama, mengurus dunia, ya, sekarang kemudian menjaga agama. Dua ini nggak boleh bisa, karena dia two sides of the same coin. Jadi dunia itu harus politik. Nah, sekarang bicara kita politik dan masa depan bisa seperti apa? Kita kembali pada apa dikatakan tadi oleh bagi bahwa ini ciri atau
salah satu ciri negara demokrasi itu ada partai politik. Partai politik itu adalah elemen dari demokrasi. Kalau mau memperbaiki sistem negara demokrasi, kalau demokrasi jadi besar, elemennya diperbaiki. Elemennya apa? Partai politik. Jadi bermulanya kebaikan negara ke depan itu partai. Pertanyaannya adalah yang akan melakukan merekrut politisi katakan itu siapa? Kan orang juga, ya orang juga. Nah orang ini siapa? Kalau orang seperti sekarang gelap habis. Nah itu orang-orang yang harus berpijak kepada mereka punya dasar bertindak ya. Makanya balik kepada sistem. Rekrutmen politik itu harus ada yang harus diperbaiki sistem politik. Nah sistem politik itu rujukannya adalah undang-undang dasar, konstitusi. Maka konstitusi itu rujukan sekarang adalah kembali ketika kembali ke organisasi yang asli. Ketika kita muswil Isni Rio itu kita jadikan salah satu rekomendasi tokoh, salah satu tokoh katakan tokoh dari kita tidak tahu. Katakannya ini Orwell anti reformasi. Nah, yang bicara itu ahli hukum tata negara, tapi dia tidak tahu siapapun dalam negara. Cuma ceritanya kita kembali kepada tadi sistem. Kenapa relatif tenang kita mahasiswa? Tidak bisa awal. Seperti 23. Karena sistem politik ini yang dia perbaiki. Sekian banyak partai politik dia sistemasi, dia juga. Sekarang dibuat kemudian dulu kalau orang mau masuk jadi anggota DPR itu di Litsus Mama Tahidin pendidikan ini biasanya masyarakat apa prestasinya apa akhlaknya bagaimana gitu. Sekarang maling masuk ke politik tidak salah jadi kembali pada nanti ujung-ujungnya Indonesia masa depan ditentukan oleh sistem politik yang ada sekarang. Kalau sistem politik sekarang itu adalah amburadul, maka perlu ada perlu ada reformasi sistem politik. Kalau seperti ini, ya kami ini kan sudah kata kelas kata dapat jadi senior ya, senior supaya jangan mengatakan tua. Intinya adalah kalau saya sudah sampai pada hukum yakin. Kalau tidak dikembalikan ke Undang-Undang 45 hancur kan? Tengok bukti nanti. Kalau saya mati tengok lagi nanti. Sudah sampai situ saya. Pasti. Nah inilah dirancang oleh beliau. Ini tokoh besar dunia. Dia yang merancang Republik Indonesia ini ada Magilog, ada lagi bukunya Nar Republik Indonesia. Itu ditulis pada tahun 1923. Buku itu menjadi inspirasi oleh Pak Hatta. Pak Hatta menulis tentang Indonesia tahun 1925. Buku Nar Republik Indonesia dan Magilog ini menjadi rujukan Bung Karno. Baru Bung Karno kemudian bicara Republik Indonesia pada tahun 1933. Pemikiran daripada Tan Malaka 10 tahun lebih maju daripada pemikiran Soekarno. Yang Hatta dia 2 tahun setelah ini kita lupakan orang-orang seperti itu. Yang kita pakai orang-orang yang tidak jelas di bangka sekolah. Tadi mana sekolahnya tidak apa boleh sebut. Jadi oleh sebab itu closing statementnya back to Undang-Undang Dasar 1945 asli berkaitan dengan hari kemerdekaan ini closing statement kita sepakat itu kabinet itu keyakinan kita begitu, keyakinan orang silahkan, tapi nanti sejarah yang akan membuktikan keyakinan siapa yang menentukan bangsa ini. Tetapi satu hal, jangan biarkan jalan terus seperti ini sudah kayak gimana? Kapal ini sudah ada yang saling diskusikan. Tunggu bro, kita diskusikan dulu. Saya bilang, maka keluarlah ini kita pesawat menuju ke laut. Kata Jepang, ambil parasut terjun. Amerika periksa mesin.
kata Indonesia sabar kawan-kawan sabar. Anda buat panitia dulu kita diskusi dulu. Kita dulu. Inilah Indonesia sekarang. Ya, yang bicara ini adalah generasi Indonesia masa depan. Ya, jadi kembali ke Undang-undang dasar. rekrutmen politik ujungnya pada sistem. Sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tepuk tangan dulu, Pak. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Aprizal, Prof. Sudirman, Bang Haji Mansur, terutama Prof. Alvin Koto, kemudian Kakanda Sahal, kemudian Bapak Fandi Samsudin, Dr. Yusriani, kemudian Bu Liza, ya, Bu Liza Fitriani, calon doktor. Alhamdulillah, insyaallah tunggu momen-momen selanjutnya. Dan saya juga menghimbau kepada siapapun ya yang menonton video ini untuk bisa datang ke Oh, tadi udah sama kan? Belum. ini ya untuk bisa kita datang ke sini belajar ke Pondok Profesor ya PP ya. Lokasinya tidak terlalu jauh ya, di Gang Amal di Jalan Subrantas Panam ya, pas tidak jauh dari rumah Profesor Alvin Koto. Jauh dari rumah Rio. Dari Riau Pos ya, dari Riau Pos juga tidak terlalu jauh. Jadi di sini ada tiga fungsi utama dari Pondok Profesor ini. Empat. Pertama sebagai pondok silaturahmi, ya dari segala usia ya, baik ya anak muda, kemudian para profesional, para yang ingin menambah terus kemitraan ya, silaturahmi. Kemudian yang kedua pondok ilmu ya, terus kita menambah pengetahuan, knowledge kita. Kemudian yang ketiga sebagai pondok keumatan atau suara umat, suara rakyat ya, sebagai cikal bakal daripada membangun peradaban. Yang keempat, di sini juga menunya sedap. Ya, saya sudah mencoba menu roti cane, kemudian teh tariknya luar biasa, lontongnya juga ada. Jadi sebagai pondok sarapan. Tapi itu dibuat sama Pak Prof, itu yang keempat. Ada menu yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu menu silaturahmi, menu ilmu dan menu suara rakyat tadi. Dan insya Allah teman-teman baik kelompok-kelompok atau komunitas organisasi ya, silakan kita coba bersama-sama di sini diskusi ya, kita datangi, ini bisa dipakai juga untuk tempat training, pelatihan, diskusi-diskusi ilmiah ya, kelompok terbatas maupun dalam jumlah yang banyak pun bisa untuk menampung. Suasananya sangat nyaman insyaallah ya, datang ke sini ya insyaallah bersama pemuda IJMI Provinsi Riau. Yang kita tutup diskusi kita pada kesempatan ini sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini jadinya kita jadian. Nah, Ngobrol semua ya. nah jadi begini. Nanti akan kita buat Saya tulis ya. Official. Jadi PP podcast PP.